Yang saya tidak setujunya dan sedikit terintimidasi ketika Malikil memaksakan saya bahwa saya harus memilih salah satu dari kedua ini kepada Yesus. Apalagi varian-varian roh, nggak ada varian roh. Jin pun itu roh. Begu gajeng pe roh, ya toh? Tahu roh ini membedakannya dengan roh jin, begu ganjang atau begu atuk, ya. Dia disebut roh kudus, rohnya kudus. Roh yang satu ini kudus, khusus, hanya Elohim yang punya. Hanya ada dalam diri Elohim. Ya, anak tidak punya roh. Rohnya anak ya rohnya Bapa itu. Makanya Bapa mengutus rohnya melalui firman-Nya, selalu melalui firman-Nya. Dan sang firman mengutus rohnya kepada kita. Kita menerima roh dari Kristus, dari Yahweh Dafar, ya, dari Yesus firman Allah, dan firman itu mendapatkan roh dari Bapa. Segera bertobat. Oke. Konsekuensi Jadi, tidak meyakini bahwa Yesus adalah Bapa apa? Konsekuensi tidak meyakini Yesus Bapa itu antikristus. Antikristus di neraka. Saya pakai ayat loh ya. Jadi saya itu meyakini Yesus itu Bapa maupun anak. Saya tidak pernah menolak Yesus itu anak. Saya tidak pernah menolak Yesus itu manusia, enggak. Tapi saya meyakini Yesus itu Bapa maupun anak. Ini ayatnya. Jadi orang yang menolak Yesus itu Bapa itu antikristus. Antikristus itu tempatnya di neraka. Siapa pendusta itu? Kembali Malikil tidak cermat membaca datanya. Yang di sana yang menyangkal anak dan bapa, bukan yang menyangkal Yesus adalah Bapa atau Bapa adalah Yesus. Ini loh Malikil. Ya. Harusnya dibawa ayatnya mana? Bukan Saya ini lagi di luar. Bentar. Masa kamu nggak pernah mendengar kata-kata itu? Iya, harusnya begini. Gini aja. Dibawa ayatnya. Gini aja. Ini yang mau saya syahadatkan siapa nih malam ini? Lihat Bang Ali kan udah lihat. Nggak bisa karena kafirlah yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih. Kafirlah orang mengatakan Bapa itu adalah Al-Masih. Kafir, neraka jahanam. Maka saya mau bersyahadat ini sekarang. Asyhadu anna ilaha. Terus, apakah Yesus ciptaan atau bukan ciptaan? Bukan. Yesus adalah pencipta. Berarti Bapak itu pencipta kan Bapak, udah selesai. Betul, makanya aku bilang konteksnya Pak. Kenapa di Kolose 1 nomor 15 di situ dia dikatakan diciptakan? Gampang, nanti saya jelaskan ini. Bukan itu pemahamannya. Tetapi oke. Jadi di situ dibuat Kolose 1:15. Jadi kita harus terapkan dulu pesatnya apa. Jangan dulu mengeksegesis, pesatnya dulu. God itu only, satu-satunya. Tidak ada terdiri-terdirinya. Bapak bukan anak, Bapak bukan Roh Kudus. Itu berulang-ulang saya katakan, itu kuiditas, manifestasi. Manifestasi dari roh itu, sang sumber itu. Jadi sang sumber itu adanya itu tunggal, tapi dia tidak terbatas. Nah, dalam ketunggalannya itu tidak ada varian-variannya. Ya, seperti pelangi, merah, kuning, hijau. Nggak ada. Jadi roh itu dalam ketunggalannya yang tidak terbatas, itu tunggal. Tidak ada variannya, tidak ada jenisnya. Nah, dasarnya kita harus paham. Nah, kalau Pak Petro ini mengimani bahwa roh itu kesatuan, harus bisa menjelaskan dasarnya dari Alkitab. Karena saya banyak bawa ayat Alkitab loh. Yod-Heh-Vav-Veh itu only one, satu-satunya. Dan Yesus pun berkata bahwa Allah itu only one, only ini. Ya. Jadi only dengan kesatuan itu jauh. Kalaupun jatuhnya kesatuan, ya itu artinya triteos. Udah, itu tidak bisa dibantah, itu triteos. Nah, mengapa triteos? Karena memaksakan manifestasi sebagai eksistensi. Nah, itu di kanibalisme dipotong kan? Jadi tidak mau membahas, mengetahui ke dasarnya, ke akarnya, nggak mau, langsung dipotong ke manifestasinya aja. Kita mulai dari manifestasinya. Jadi manifestasi itu dipahami sebagai eksistensi. Nah, itulah yang menjadi pemahaman Bapak adalah Bapak bukan anak, Bapak bukan Roh Kudus. Jadi begitu. Jadi dipahami manifestasi itu sebagai eksistensi itu salah. Ya, manifestasi bukan eksistensi. Ya, manifestasi bukan eksistensi. Tetapi manifestasi itu adalah penyataan dari eksistensi itu.
Begitu kawan. Lanjut. Sebentar saya cari tempat dulu. Kang Petro, Ya, sebentar saya istri monggo. saya juga lagi Suaranya Halo? kecil. Nah, itu bagus. Sebentar. Baik, jadi saya tidak akan masuk ke dalam istilah-istilah Kata Amirnya baru. kalau nyerah suruh sahadatin aja Pak Amir. Karena ini nanti hanya akan mengacaukan pemikiran atau wacana, karena ketika memunculkan terminologi baru itu akan semakin jauh daripada eksegesis kita, akan lebih mengarah kepada eisegesisnya Malikil. Jadi kembali back to the Bible, ya. Mau kamu sebutkah itu manifestasi, mau kau sebutkah itu eksistensi, sukamu. Tetapi apa yang tertulis di sana dalam Kejadian 1, ada Allah, ada Roh Allah, ada firman Allah. Ketiganya itu Eloah. Dalam kesatuan disebut Elohim. Elohim bentuk jamak dari Eloah. Kata monosteos, ya, monos itu tidak selalu merujuk kepada jumlah yang countable noun. Artinya monos itu di sana itu menuju kepada bahwa tidak ada selain dia. Ya, tidak ada selain dia. Jadi seperti yang saya katakan tadi itu, bahwa kembali saja ke kitab suci. Kitab suci menjelaskan bahwa ada sebelum segala sesuatu ini ada Allah, Roh Allah, firman Allah, itulah yang sudah ada. Dan dalam kitab Yohanes, ya, diperjelas lagi bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi itu menjadikannya nyata saat dia telah berfirman. Melalui firman-Nya, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadilah benda-benda, maka jadi. Jadilah ini, itulah makanya disebut firman. Firman adalah pada mulanya, dan firman itu sudah ada bersama dengan Allah dan di dalam diri Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan seterusnya. Yang namanya manusia, ini masuk kristologi. Yang namanya manusia adalah ciptaan. Tetapi ciptaan itu tidak ciptaan saja. Ciptaan itu adalah ciptaan inkarnasi firman Allah. Firman Allah itu adalah Allah. Dan saya senang dengan Maliki yang selalu mengatakan hanya ada dua pilihan dalam kenyataan yang ada ini. Pencipta atau ciptaan. Itu saya setuju ini, tetapi yang saya tidak setujunya dan sedikit terintimidasi ketika Malikil memaksakan saya bahwa saya harus memilih salah satu dari kedua ini kepada Yesus. Saya bilang itu permintaan yang invalid, karena itu bukan pilihan. Kami tidak pernah memilih salah satunya, kedua-duanya hadir menyatu di dalam inkarnasi firman Allah itu, tidak bercampur. Tetapi kan Malikil tidak bisa membedakan kata bercampur dan menyatu. Itu kata menyatu selalu ditafsirkan bercampur. Jadi saya mau bilang apa gitu loh. Maka ketika berisegesis, apapun bisa saya ucapkan. Malikil bisa mengucapkan apapun, bisa kau ucapkan. Bisa kau cari lagi ayat-ayat lain untuk mendukung, gitu. Padahal walaupun tidak selalu mendukung. Itu tidak cara kami Tritunggal. Cara kami adalah apa yang tertulis di sana, apa yang dikatakan. Kalau dikatakan firman itu telah menjadi manusia, jangan bilang firman itu Bapa. Di mana? Hanya gara-gara dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, jadi dia menjadi Bapa. Saya pikir ini logika sederhana. Ketika dikatakan aku dan Bapa satu, tidak berarti aku adalah Bapa. Seandainya itu kalau dibuat dalam kalimat, aku dan Bapa itu menjadi subjek plural itu. Harus diikuti dengan kata kerja plural.
kecuali kalau diikuti oleh kata sifat. Aku adalah Bapa, gitu. Beda dengan aku dan Bapa. Jadi saya pikir sulit ya, artinya dalam arti apa yang Malik sampaikan adalah pendapat pribadi dan maunya ya silahkan. Tapi saya menyampaikan apa yang kitab suci sampaikan dan kami berteguh dengan itu, sehingga memang kafirlah mereka yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih. Kafirlah yang mengatakan bahwa Bapa adalah Al-Masih. Demikian, terima kasih. Oke, jadi yang eksegesis itu siapa? Saya bawa data dari tadi, contoh ya. Ya Yod-Heh-Vav-He engkau sendiri. Ya Yod-Heh-Vav-He engkau sendiri Bapak kami. Jadi Yod-Heh-Vav-He itu adalah Bapa sendiri. Nah, tetapi kan kawan kita itu, Pak Amir bisa besarkan layarnya? Tetapi kan kawan kita ini hanya bisa menyerang, tapi tidak ada datanya. Ada nggak Alkitab berkata bahwa Yod-Heh-Vav-He itu bukan Bapa? Nah itu yang harus dibuktikan, buktikan terbalik datanya. Ya harus begitu. Saya bawa data loh. Saya sengaja diemin, kupikir mau membantah data saya. Ya Yod-Heh-Vav-He, engkau sendiri Bapak kami. Ini loh, ini jelas. Lalu saya membawakan ayat yang mengatakan Yod-Heh-Vav-He only. Itu disebut eksegesis. Saya baca loh. Jadi pesatnya dulu, kalau pesatnya belum lulus, jangan maju ke deras. Pesatnya dulu lulusin. Jadi kalau pesatnya nggak lulus, bagaimana bisa mau naik level ke derasnya? Ya. Jadi saya mengutip apa yang dikatakan Tuhan Yesus, only. Di eksegesis pula itu bukan, ini kan sudah tahu only. Semua orang percaya only itu satu-satunya, nggak ada duanya. Jadi firman itu bukanlah keberadaan. Allah itu bukan keberadaan, tetapi sebutan bagi sang keberadaan. Sekali lagi saya katakan ya, jangan buat manifestasi sebagai eksistensi. Ya, manifestasi itu adalah penyataan dari eksistensi itu. Eksistensi Allah adalah roh. Nah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu manifestasinya, kuiditasnya. Jadi jangan jadikan manifestasi sebagai eksistensi, nggak akan ngerti sampai kiamat. Jadi harus dipahami bahwa roh itu only one, tunggal, nggak ada variannya. Saya bawa ayat loh dari tadi. Coba buktikan kalau roh itu punya varian, kayak kue lapis. Jadi roh Bapa warnanya ini, roh Anak warnanya ini, Roh Kudus warnanya ini. Coba dong buktikan, ya kan? Harusnya begitu kalau mau biblikal. Ya, jadi kan dari tadi nggak pernah bawa data, nggak pernah sebut data. Saya pasang telinga loh. Saya mau buka data di mana ini untuk membenarkan argumen Tritung itu. Karena yang dipahami, yang menjadi penguat Tritung di Kejadian 1 ini. Nah, kalau mengacu kepada pesatnya, pada mulanya Allah. Allah di sini dipahami Bapa. Nah, oke, pada mulanya Allah ya, pegang itu. Kalau orang bisa konsisten, nggak sulit menjelaskannya. Pada mulanya adalah Allah. Nah, di sini apa? Pada mulanya adalah Firman. Selesai. Kalau di seberang Allah itu dipahami Bapa, mengapa Firman takut dipahami Bapa? Pada mulanya kan sama-sama pada mulanya. Itu kalau kita mau pardesnya, pesatnya. Jadi gimana ya? Terlalu banyak mengeksegesis firman Tuhan, akhirnya tidak mengerti apa maknanya. Itu. Lanjut. Baik, mengeksegesis lebih banyak itu lebih tepat daripada mengeksegesis, ya toh. Nah, lihat, kamu akan kontradiksi, gampang mengkontradiksikan pernyataanmu. Walaupun tadi kamu menyatakan only itu kamu definisikan sebagai sesuatu yang tunggal dalam arti numerik, ya. Sementara Elohim itu tidak merujuk kepada Bapa saja. Elohim itu merujuk kepada Bapa, Firman, dan Rohnya. Itu makanya dibaca Elohim, bukan Eloah. Kecuali kalau dikatakan pada mulanya Eloah menciptakan langit dan bumi. Itu bisa sedikit berkelit, malikil. Itu Bapa, itu.
Tetapi bukan. Jadi Bapa itu adalah dalam kesatuan penuh dengan firman-Nya dan rohnya. Saya tidak pernah mengatakan ada roh anak, ada apa lagi varian-varian roh, nggak ada varian roh. Jin pun itu roh. Begu ganjang roh, itu tahu kan begu ganjang itu roh. Tetapi begu ganjang bukan Allah. Gitu. Jadi jangan asal roh jadi Allah, bukan. Disebut di Allah itu punya roh karena satu, eksistensi itu goib. Dan dia adalah sumber hidup. Ya, roh Elohim itu adalah sumber hidup dalam diri Bapa. Firman itu adalah logika atau nalar atau kalam nafsi Bapa dalam diri Bapa. Jadi kita tidak memandang ketiganya ini sebagai sesuatu yang terpisah-pisah, ya, bukan. Malikil yang punya pemahaman kesatuan ketiga yang kita maksud. Kau menganggap ini adalah tiga oknum yang berbeda-beda yang bisa saling menggantikan satu sama lain. Enggak. Ketika Bapa berkarya, itu adalah karyanya Sang Firman. Ketika Firman berkarya, itulah karyanya Bapa. Itu makanya Yesus berkata, aku mengerjakan pekerjaannya Bapakku. Karena satu pekerjaan dia. Ya. Jadi jangan bilang saya tidak kasih data lah. Memang nggak screenshot saya kan. Tapi saya mengucapkan Kejadian 1 ayat 1. Mau kau sebut eksistensi, mau kau sebut dia apa macam, tersukamu. Ya. Tetapi apa yang ada di sana? Di sana sudah ada Allah, ada roh Allah, ada firman Allah. Allah itu dari kata Ibrani Elohim. Elohim itu jamak. Gitu. Nah, yang Yod He Vav He itu adalah Elohim. Ya, Elohim. Karena Bapa adalah sumber utamanya, Godhead, nggak ngerti apa Godhead ya. Ya, sumber utamanya dari ketiga keberadaan dalam diri Elohim itu, Bapa yang menjadi sumber utamanya, nama itu memang melekat pada Sang Bapa. Ya. Tetapi nama itu tidak terlepas dari firman-Nya dan rohnya. Kalau Bapa namanya Yahweh, ya, rohnya itu juga mengemban nama Yahweh. Firman-Nya itu juga mengemban nama Yahweh. Dan ini adalah Yahweh yang ehad. Ya, yang ehad. Tidak misalnya Bapa namanya, saya udah berkali-kali bilang, Malikil, logikanya namanya Amir, Ali namanya, firmannya namanya Ali. Enggak mungkin lah. Kan satu kesatuan Malikil. Jadi nama Malikil itu tidak terbatas pada tubuhmu saja, tapi seluruh totalitas dirimu. Jadi begini, dalam Tritunggal itu, kita itu tidak sedang menghitung berapa jumlah Allah. Kita sedang berbicara tentang Elohim yang di dalam dirinya ada firman, ada roh. Disebut roh bukan karena ada varian-varian roh, karena memang dia goib, melampaui ruang waktu dan bentuk dan tempat, tak terlihat, tak terdengar, ya. Itu makanya disebut roh. Dan roh ini membedakannya dengan roh jin, begu ganjang atau begu atuk, ya. Dia disebut roh kudus, rohnya kudus. Roh yang satu ini kudus, khusus, hanya Elohim yang punya. Hanya ada dalam diri Elohim. Ya, anak tidak punya rohnya anak ya rohnya Bapa itu. Makanya Bapa mengutus rohnya melalui firman-Nya, selalu melalui firman-Nya. Dan Sang Firman mengutus rohnya kepada kita. Kita menerima roh dari Kristus, dari Yahweh Dafar, ya, dari Yesus firman Allah, dan firman itu mendapatkan roh dari Bapa. Ya toh? Jadi perlu dipahami, dipertimbangkanlah pernyataan-pernyataan. Jangan terlalu banyak berisegesis, jangan terlalu banyak beropini atas ayat-ayat, jangan terlalu banyak memberikan arti pada ayat-ayat, tetapi baca teks sesuai dengan teks. Firman itu telah menjadi manusia. 9 bulan dia di dalam kandungan Maria. Malaikat
berkata, "Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus." Gitu. Jadi Yesus dalam inkarnasinya itu adalah buah tubuhnya Maria. Ya, kira-kira begitu. Tapi terima kasih banyak Malikil. Saya lagi ada kegiatan lainnya. Saya sangat tercerahkan dengan dirimu. Luar biasa. Saya banyak belajar darimu. Saya mohon izin dulu. Mohon maaf kalau ada kata tidak Kepanjangan berkenan. Pak Petro. Kepanjangan. Ini jurus lama ini. Jurus lama Ya, nih, jurus saya lama. Kalau udah nggak Bukan. sanggup dia alasan ini. Bukan Bang Ali. Aku istriku itu juga mengajar online, ya toh. Rumah saya kan ya hanya 50 kali 50 meter ini, ya toh. Kalau istri saya mengajar, saya kan terganggu. Tadi kan kedengaran tadi, Ohio, konnichiwa, ya kan. Lagi mengirim banyak orang. Gini. Konteks Sebagai mundur closing duluan disahadatin katanya. sebagai closing statement, izinkan kami dari pihak luar bertanya kepada masing-masing pihak, boleh nggak? Satu pertanyaan, Yes. satu paus ya. Iya. Pertanyaannya gini, konsekuensi ini untuk Pak Petro, tapi jangan dijawab dulu karena pertanyaan akan saya lanjutkan juga kepada Bro Malikil. Untuk Pak Petro pertanyaannya, konsekuensi ketika mengatakan Yesus adalah Bapa apa? Kepada Bro Malikil, konsekuensi tidak menyatakan Yesus adalah Bapa apa? Silakan. Konsekuensi menyangkal Yesus anak Allah itu menyatakan dia Bapa, artinya dia menyangkal kehadiran Sang Bapa. Yesus berkata, "Yang menyangkal aku pun akan menyangkal mereka di hadapan Bapa dan para malaikat." Neraka jahanam. Ya Habibi. Tapi nggak apa-apa. Keras. Oke, silakan Bro Malikil. Ya, artinya Pak Petro menjawab tidak sesuai pertanyaan. Konsekuensi ditanyakan menerima Yesus sebagai Bapa itu apa? Rujukan ayatnya di mana? Iya, harus begitu. Ya kan tadi sudah saya bilang, dia yang menyangkal anak manusia, menyangkal anak. Bukan anak ditanya, konsekuensi menolak Yesus itu Bapa apa? Bukan menolak Yesus Bapa. Coba Bang Ali diperjelas. Bukan begitu pertanyaannya. Sebentar, Pak Petro, Pak Petro nggak dengar dengan baik tadi. Pak Petro, saya tanya, pertanyaan sama. Konsekuensi menolak atau tidak meyakini bahwa Yesus itu Bapa apa? Nah, itu. Menurut Pak Petro. Jawab sesuai yang ditanya. Tadi bukan begitu pertanyaannya. Pertanyaannya tadi konsekuensi menyatakan Yesus itu Bapa. Sebenarnya begini, Malikil tidak salah 100%. Ya, artinya begini, saya selalu bilang, ketika Malikil dan kawan-kawan mengatakan bahwa Yesus itu Bapa, dalam konteks, lihat ini, dalam konteks melihat Bapa di dalam diri Yesus, itu benar. Karena memang kita bisa memanggil Yesus itu Bapa. Kenapa? Karena kita memanggil Bapa di dalam diri Yesus yang melihat aku, melihat Bapa. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi kita bisa memanggil Yesus Bapa, tetapi jangan menghilangkan eksistensi Yesusnya. Kekurangan menurut saya ya, menurut pandangan saya Malikil, sedikit saja diperbaiki teologi kalian, yaitu silakan memanggil Yesus itu Bapa, tetapi jangan menghilangkan eksistensi anak. Jangan menghilangkan eksistensi Yesus sebagai firman Bapa. Karena kalau kamu kehilangan anak, kamu kehilangan Bapa. Mustahil kamu ketemu Bapa kalau kamu tidak menemukan memegang Yesus sebagai anaknya. Karena hanya di dalam Yesus kita bertemu Bapa. Jadi makanya saya mengagumi Malikil dalam banyak hal ya. Luar biasa. Hanya sedikit saja diperbaiki udah oke lah. Langsung masuk surga otomatis. Kalau sekarang masuk neraka gitu. Oke, silakan Bro Malikil. Terancam. Maka segera bertobat. Oke. Konsekuensi Jadi, tidak meyakini bahwa Yesus adalah Bapa apa? Konsekuensi tidak meyakini Yesus Bapa itu antikristus. Antikristus di neraka. Saya pakai ayat loh ya. Jadi saya itu meyakini Yesus itu Bapa maupun anak. Saya tidak pernah menolak Yesus itu anak. Saya tidak pernah menolak Yesus itu manusia, enggak. Tapi saya meyakini Yesus itu Bapa maupun anak. Ini ayatnya. Jadi orang yang menolak Yesus itu Bapa itu antikristus. Antikristus itu tempatnya di neraka. Siapa pendusta itu? Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang
menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dia itu adalah antikristus. Jadi antikristus yang menyangkal Yesus ya. Nah, ditegaskan Yesus itu siapa? Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi Yesus Kristus itu Bapa maupun Anak. Orang yang menolak Yesus Bapa itu antikristus. Makanya saya mau debat mereka karena saya mengasihi mereka. Mereka statusnya masih antikristus. Nah, kalau sudah percaya Yesus Bapa, baru status antikristusnya itu hilang. Tapi selama menolak Yesus itu Bapa, itu masih antikristus. Gitu. Ini ada ayatnya loh. Di dalam Alkitab itu tidak ada menyatakan bersalah orang percaya Yesus itu Bapa. Enggak ada satu ayat pun. Enggak ada. Kalau anak semua Kristen tahu, percaya. Tetapi tentang Bapa, di dalam ayat Alkitab Yesus itu Bapa, tidak ada satupun ayat yang menyatakan orang percaya Yesus itu Bapa itu salah. Tidak ada. Tetapi di dalam ayat Alkitab berjibun ayat yang menyatakan bersalah orang yang menolak Yesus itu Bapa. Banyak sekali, saya bisa hadirkan satu-satu. Dan ini salah satunya. Jadi antikristus itu apa? Yaitu orang yang menolak Yesus baik sebagai Bapa maupun Anak. Itulah antikristus. Nah, gitu. Jadi mau mencoba menarasikan sesuatu itu harus ada data, harus ada dasar. Kalau kita hanya modal pemikiran kita, itu nggak bisa jadi rujukan atau tidak bisa kita dianggap itu sesuatu yang paten ya, mutlak. Nah, kalau yang seperti ini mutlak. Jadi siapa pendusta itu, bukankah dia yang menyangkal? Yang menyangkal ya, menyangkal Yesus adalah Kristus. Yang menyangkal, dia itu adalah antikristus. Jadi pendusta itu adalah antikristus yang menyangkal Yesus. Nah, dijelaskan, ditegaskan Yesus itu siapa? Yaitu dia yang menyangkal, menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab Yesus itu adalah Bapa yang inkarnasi. Roh itu yang datang menyelamatkan manusia. Bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya, di dalam darahnya itu ada kemerdekaan, ada pengampunan buat siapa saja yang percaya. Itu. Lanjut. Boleh, baik, satu komentar. Jadi sekali lagi kembali Malikil tidak cermat membaca datanya. Yang di sana yang menyangkal Anak dan Bapa, bukan yang menyangkal Yesus adalah Bapa atau Bapa adalah Yesus. Ini loh, Malikil, maaf, baca pelan-pelan. Yang antikristus itu adalah dia yang menyangkal Anak dan Bapa. Yang kamu sajikan ke kita adalah Yesus adalah Bapa. Itu tidak nyambung. Ketika kamu mengatakan Yesus adalah Bapa, tapi saya senang tadi akhirnya kamu tadi mengatakan bahwa saya tidak menyangkal bahwa Yesus anak keanakannya dan Bapa. Kamu sudah hampir di jalan yang benar. Ya, itu progres lah. Tapi bereksegesis yang baik, baca teks dengan baik. Di sana adalah mereka yang menyangkal Anak dan menyangkal Bapa yang antikristus. Kami melihat Bapa di dalam Anak, di dalam Yesus Kristus. Kami menerima Dia sebagai Anak dan menerima Bapa yang ada di dalam Anak itu. Nah, mereka yang menyangkal bahwa Yesus adalah Anak Allah, bahwa Yesus adalah Sang Firman, Yesus berkata, mereka yang menyangkal aku pun akan menyangkal mereka di hadapan Bapa dan para malaikat. Ketika Yesus menyangkal, artinya neraka jahanam. Ya, tapi nggak apa-apa. Saya senang, Malik ini banyak memicu. Harusnya bawakan ayatnya. Saya sangat tercerahkan oleh Maliki. Ya. Harusnya dibawa ayatnya mana? Bukan. Saya ini lagi di luar. Bentar. Masa kamu nggak pernah mendengar kata-kata itu? Iya, harusnya begini. Gini aja. Dibawa ayatnya. Gini aja. Gini, Malikil sama ya, nanti lain kali lah. Saya harus keluar rumah tadi ini. Enggak, sebentar. Ini yang mau saya syahadatkan siapa nih malam ini? Lihat Bang Ali kan sudah lihat. Nggak bisa karena kafirlah yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih. Kafirlah orang mengatakan Bapa itu adalah Al-Masih.
kafir, neraka jahanam. Maka saya mau bersyahadat ini sekarang. Asyhadu anna ilaha Jadi dua-duanya itu. illa Elohim. Yod Hei Vav Hei. Petro. Baik, terima kasih banyak ya Malikil, luar biasa. God bless you lah. Tuhan berkati kita semua. Oke, bro. Semoga Yo. kita sama-sama dibimbing. Karena kita harus berserah kepada roh Elohim yang akan membimbing kita. Ada yang tadi berkata, berarti beda kepala Kristen, beda pendapatnya. Iya beda kalau pakai eisegesis. Makanya jangan percaya Pietro, jangan percaya Malikil. Baca Alkitab. Apa katanya? Yang menyangkal anak dan bapa. Bukan yang menyangkal anak. Bukan yang menyangkal bapa. Baca, jangan percaya saya, jangan percaya, don't trust me. Trust only God. Percaya kepada Roh Kudus. Kalau kamu membaca kitab itu dengan baik dan benar, pastikan satu ayat kamu artikan, jangan bisa dipatahkan dengan ayat lain. Kalau bisa dipatahkan dengan ayat lain, berarti ada yang salah. Baca ulang lagi. Kira-kira demikian. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati semuanya ya. Yahowu. Oh. Senang banget dia dapat 200 koin nih. Oh, ada 200. Oh, baik, izinkan saya menyampaikan salam kepada yang memberi 200. Ya Aki, ya Ukhti. Terima kasih, Mbak. Thank you very much for your coin. Grazie mille per il che Dio ti benedica nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amin. Horas. Terima kasih yang kasih koin ya. Yang belum kasih, lain kali masih ada kesempatan. Silahkan, semoga berkat kita berlimpah untuk bisa top up yang lebih banyak lagi dan bisa berbagi pada Malikil, Bang Ali, dan lain-lainnya. God bless you all. Oke, Pak Petro, thank you. Oke. Oke, Ya. terima kasih. Itulah Serius. Kalau Kalau Saya habis mau 12 kopi tadi. Ya, Habis kalau mau 12 kopi disalahkan saya. nggak enak. Harusnya kan begini. Bisa membuktikan di dalam ayat Alkitab, ini loh, orang percaya Yesus Bapa itu antikristus. Nah, harusnya begitu. Tapi kan nggak ada. Betul. Ada Bang 330 Adi itu, penonton Bang, Pak menyaksikan. Dokter itu. Halo Pak Adi. Bang Adi. Pak Adi Iya. monitor nggak? Pak Adi monitor? Ya, Jadi masih ada yang- aktivitas. Ya, yang tidak bisa dia jelaskan atau tidak bisa dia bantah bahwa di dalam Alkitab itu tidak ada tertulis bahwa Yod-Heh-Vav itu bukan Bapa. Nah, itu yang tidak bisa bantah. Tapi tadi saya sudah tahu dia izin turun karena dia menarasikan Bapa, Anak dan Roh Kudus itu mengemban nama Yod-Heh-Vav. Jadi ada Yod-Heh-Vav Bapa, Yod-Heh-Vav Anak, Yod-Heh-Vav Roh Kudus. Makanya dia itu langsung pergi itu. Jurus Ada lama tiga itu Yod-Heh-Vav. jurus sama Iya. Petro. Oh, udah. Jurus-jurus itu kartu mati itu, bro. Assalamualaikum. Ayo dicangkal, Bang Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Adi gimana? Ada mengikuti diskusi kita tadi? Oke. Pak Adi. Boleh saya bicara 5 menit ya kalau boleh ya, atau 3 menit Monggo. karena saya ada acara jam 9. Ya. Gini, Pak Jangan Malikul kelamaan, sama Pak Adi. Pak apa tadi? Halo, Pak jelas Petro. suara saya? Lanjut. Oke, Pak Iya, Peter jelas, tadi jelas. saya dengar ya ini Tritunggal sama Wanes ya. Jadi memang Sorry, ada Pak. pernyataan. Saya jangan dilabeli Wanes. Saya anti doktrin. Saya bukan budak Baik, baik. doktrin, Pak. Oke. Doktrin saya Alkitab, Mohon bukan maaf, luar Pak Alkitab Herdi. ya. Oke, Saya lanjut. tarik kembali. Saya tarik kembali Pak Herdi. Baik, ada beberapa ayat memang pernyataan Yesus. Lihat konteksnya. Kalau Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, Yesus jelas manusia. Ya, sebagai anak tunggal Bapa. Itu konteksnya. Berarti Yesus adalah anak tunggal Bapa. Ya, dalam konteks itu loh. Tapi Masuk. pernyataan Yesus bahwa Ini dia anak pasien. Allah. Pasien Yohanes Malikil. 5:18, Yohanes 10 ayat 38. Ya, itu pernyataan Yesus sendiri bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Konsep pemahaman Yahudi anak Allah itu berarti Allah. Ya, itu konteksnya. Jadi kalau lihat konteks tetangganya Yesus, bahwa Yesus itu anak tukang kayu, anak Maria, yang anaknya atau saudaranya laki-laki, saudara perempuan ada sama kita. Itu konteksnya orang Yahudi tetangganya. Tapi kata malaikat kepada Maria, Yesus itu anak Allah yang maha tinggi, yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Itu kata malaikat. Tapi kata Allah sendiri di Ibrani 1:8, Yesus itu adalah Allah yang memiliki tahta selama-lamanya.
Lalu kalau tadi diskusi Bapa adalah Yesus, yang Matius 11:27, yang tahu Bapa hanya Yesus. Yang tahu Yesus hanya Bapa. Dan orang yang berkenan kepada anak menyatakannya. Jadi siapa Bapa itu? Hanya Yesus yang tahu. Siapa Yesus? Hanya Bapa yang tahu. Tapi Yesus sudah mengatakan, aku dan Bapa satu. Siapa yang melihat aku telah melihat Bapa. Itu kata Yesus. Karena Yesus adalah gambarnya Bapa. Sama seperti saya. Kalau saya Maaf open camp, Pak Adi, maaf saya potong. Saya mau tanya aja biar langsung menjurus. Apakah Yesus ciptaan atau bukan ciptaan? bukan. Yesus adalah pencipta. Oh, Berarti sudah ya, Bapak oke. itu pencipta kan Bapak, udah selesai. Betul, makanya aku bilang konteksnya Pak. Konteksnya kita belajar tadi. Yesus sudah menyatakan bahwa Yesus itu gambar Allah. Kalau saya open camp, saya Adi, maka di kamera masing-masing akan melihat gambar saya. Tapi bukan saya. Pak Adi, Saya yang Pak Adi, sebenarnya, sebelum narasinya lanjut, memang betul apa dia pencipta. Kenapa di Kolose 1 nomor 15, di situ dia dikatakan diciptakan. Gampang, nanti bukan, saya bukan kayak gitu jelaskan itu. pemahamannya. Bukan itu pemahamannya. Tetapi, oke. Jadi di situ dibuat, Kolose 1:15, Yesus adalah gambar Allah. Ya, gambar Allah. Jadi kalau sudah melihat Yesus, berarti sudah melihat Allah. Yohanes 12 ayat 45. Yang melihat Yesus telah melihat Bapa. Gitu. Jadi lihat konteks-konteks. Jadi Pak Herdi sama Pak Peter tadi sama-sama memiliki pemahaman yang benar. Yesus mengatakan ajar melakukan, bukan ajar berdebat, bukan ajar mengetahui. Jadi yang sudah mengerti lakukan. Biasanya yang sudah mengerti akan mengalah. Pak Ali, Itu saja saya mau ada. Pak Ali, Saya Tidak, ada mungkin ada aktivitas dua. lain. Gini. Mohon Pak izin, Adi. mohon maaf. Tidak. Nanti saya masuk Tidak dengan 11 mungkin ya. ada dua Dengan 11 saya akan masuk. Ada aktivitas Pak saya Adi, lain. Pak Adi percaya Yesus Ya. Bapa? Ya, Yesus adalah Bapa. Oh ya udah. Ada konteksnya. Ya udah. Ada konteksnya ya. Udah. Akulah Bapa itu. Udah. Yesus adalah Hmm. Allah yang benar Udah. dan Nah. hidup yang kekal. Udah, Yohanes udah, 17 ayat 3, Udah hidup Pak. yang kekal adalah mengenal Bapa satu-satu Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang Ya, kekal. Udah. Ya. Pak Adi Ini udah. konteksnya, Pak. Iya, udah. Pak Adi lolos dari razia. Saya merahasia hitung akut, Pak. Oh, Ya, iya. lanjut. Oke, kalau begitu saya keluar. Udah lolos saya. Ya, oke Pak Adi. Yo. Mohon maaf, saya keluar ya. Ada Ya, Zoom lain. oke Pak Adi. Nanti Yo. saya masuk dengan 11. Saya masuk dengan 11. Siap. Oke, Pak Adi. Oke, Bang coba Herdi, naikkan Bang lagi. Herdi, Naikkan Bang lagi Herdi. yang lain. ente sesama Kristen aja beda, yang mana yang benar. Udah 2023 tahun masih ribut masalah konsep ketuhanan. Gimana sih? Oke. Jadi Kristen yang benar tentu merujuk kepada Alkitab sebagai petunjuk. Oke. Nah, kalau Alkitab berkata Yesus itu Bapa, ya udah aminkan. Nah, masalahnya ada Kristen yang percaya Yesus bukan Bapa. Nah, itu yang kagak benar. Kata Alkitab itu antikristus. Jadi tadi Pak Adi, kawan-kawan Tritung kan itu mentoknya itu Yesus itu firman. Nah, padahal firman di Yohanes 1 itu bukan mengidentifikasi Yesus sebelum datang, bukan. Karena di dalam petunjuk Alkitab itu tidak ada Gabriel berkata, "Hai Maria, engkau akan mengandung firman." Kagak ada. Yang dikandung Maria itu adalah Roh Kudus. Jadi firman di Yohanes 1 itu bukan menjelaskan siapa Yesus sebelum dia datang, bukan. Tetapi firman itu menjelaskan tentang janji Tuhan kepada Adam dan Hawa. Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa di Kejadian 3 ayat 15, dia akan datang lewat kelahiran dari seorang perempuan. Nah, firman yang diucapkan itu yang digenapi, yang terrealisasi. Makanya Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Artinya apa yang Tuhan ucapkan itu sudah terrealisasi. Tapi Yesus sesungguhnya bukan firman, dia itu adalah Roh Kudus. Karena tidak ada petunjuknya di dalam nubuatan. Contoh ya, di dalam nubuatan perjanjian lama tidak ada satupun nubuatan penebus itu firman, kagak ada. Penebus di dalam nubuatan Allah, Bapa, Yotefape. Jadi tiga itu. Allah, Bapa, Yotefape. Di dalam nubuatan semua perjanjian lama tidak ada penebus itu firman. Tidak ada perkataan firmankulah penebusmu. Tidak ada.
Tetapi Allah Bapa Yud He Vav He itu penebus. Dan penggenapan pun di dalam Matius, bukan Matius, Perjanjian Baru, tidak ada Maria itu, tidak ada perkataan Maria mengandung firman, nggak ada. Nah, jadi ngototnya Tritung bahwa Yesus itu firman tidak punya dasar, karena Yohanes 1 itu menjelaskan tentang janji Tuhan kepada Adam dan Hawa, bukan menjelaskan siapa Kristus sebelum dia datang dalam rupa manusia. Begitu. Lanjut. Pertanyaan terakhir Bu Herdi. Konsili Antioquia tahun berapa yang menyatakan Tritunggal atau Trinitas itu ajaran setan? Oh, bukan, tahun 268. Jadi di dalam konsili 268, konsili Antioquia, Tritunggal itu sudah dinyatakan ajaran setan. Nah, nanti di abad ketiga oleh para bapak-bapak gereja, tepatnya konsili Nikea 325, di situ diadopsi ya, bukan diadaptasi, diadopsi apa yang sudah disesatkan, diadopsi lagi oleh bapak gereja. Nah, sebenarnya Tritung itu, Tritung Trinitas itu bukan made in bapak gereja, bukan, tetapi made in orang-orang Helenisme, pagan Yunani. Jadi Trinitas Tritunggal itu made in pagan Yunani yang diadopsi oleh bapak gereja, dijadikan doktrin gereja. Artinya oleh bapak gereja sendiri dalam konsili Antioquia 268 pernah dinyatakan Tritunggal adalah ajaran setan ya? Pernyataan sangat beresiko ini. Sangat beresiko banget. Bukan, belajar sejarah itu penting. Begini ya bro, kan kalau kredo Nisea, Bapa bukan Anak, Bapa bukan Roh Kudus, itu sesuatu pagar yang membatasi kekristenan, yang menjadi budak doktrin itu, menjadi pagar, belenggu untuk setiap Kristen yang menjadi budak doktrin itu mengerti siapa Yesus. Jadi kekristenan yang diperbudak oleh doktrin itu sampai mati dia tidak akan mengerti siapa Tuhan Yesus. Karena apa? Kredo dari doktrin itu, Bapa bukan Anak, Bapa bukan Roh Kudus. Anak bukan Bapa, Anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Anak, Roh Kudus bukan Bapa. Nah, itu sudah tamat riwayat. Alkitab tidak pernah berbicara begitu. Tidak pernah Alkitab berkata Bapa bukan Anak, Bapa bukan Roh Kudus. Enggak ada. Justru satu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu manifestasi. Tadi Bro Pietro itu selalu membahas tentang kuiditas. Tidak membahas eksistensi. Nah, itu yang Tritunggal tidak pahami. Yang mereka pahami, manifestasi itu adalah eksistensi. Bukan. Manifestasi itu penyataan dari sang eksistensi itu. Penyataan dari roh itu. Jadi roh itu menyatakan dirinya. Itu. Roh itu tanpa bermanifestasi, manusia tidak akan mengerti, tidak akan kenal. Sama kata Petro, Tuhan itu tidak boleh seorang diri, nanti dia kesepian. Pikirnya Tuhan itu manusia, kesepian seorang diri. Ya lucu. Iya, aduh narasinya waduh. Karena untuk membenarkan doktrin, dibuatlah argumen-argumen seperti itu supaya benar kesannya doktrinnya. Terus Bro Herdi, sebentar Ustadz Ali sedikit. Iya. Saya ini cuma mau menyampaikan pertanyaan aja dari penonton yang di bawah gitu. Sebentar aja, habis ini saya turun. Tadi masalah Yesus itu pencipta. Itu kan di Kolose 1 nomor 15, itu kan Yesus ciptaan. Nah, tolong dijelaskan Yesus itu ciptaan. Itu satu. Yang pertanyaan kedua, dua pertanyaan nih masalahnya. Habis itu saya turun, saya dengerin dari bawah aja. Yang kedua, Katolik dengan Protestan, itu kan lebih duluan Katolik. Nah, apakah Protestan ini menganggap Katolik itu bidat? Silakan dijelaskan. Terima kasih Ustadz Ali sama Bang Amir, Pak Amir. Saya turun dulu dengarkan Herdi yang tunggu di sini. Di bawah aja saya dengerin. Tunggu. Kalau nggak tunggu saya nggak jelasin. Oh ya udah, kalau gitu nanti setelah penjelasannya saya turun naikin Tritunggal aja gitu. Oke. Jadi tentang Katolik membidatkan, gini ya bro, saya itu tidak mau dibelenggu oleh doktrin dan denom. Saya ini orang merdeka, ya. Kristus sudah memerdekakan saya. Jadi jangan mau lagi diperbudak oleh denom dan doktrin. Titik, itu ya. Jadi kalaupun ada yang membidatkan saya cuek manusia kok. Nah, kecuali Tuhan yang menyatakan saya bersalah, saya cepat-cepat bertobat.
karena pasti neraka. Nah, itu. Jadi logikanya begitu. Kalau manusia kayak gitu, yang makan itu, yang minum susu, minum apa itu agak cuek kayak. Nggak ngefek ya. Nah, tentang Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala ciptaan. Jadi begini. Jadi Tuhan itu keberadaannya roh, eksistensinya adalah roh. Sebelum dia menciptakan segala sesuatu, sebelum menciptakan segala sesuatu, Tuhan itu sudah membuat skenario, sudah merancang bentuk tubuhnya seperti apa. Kalau bahasa Alkitabnya, lemikdasnya, Yesaya 8 ayat 13 sampai 14. Dan dikonfirmasi oleh Yesus, Tuhan Yesus di dalam Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Itu. Jadi sebelum dia menciptakan segala sesuatu, Tuhan itu sudah merancang seperti apa bentuk tubuhnya, baitnya, lemikdasnya seperti apa. Itu. Jadi sudah Tuhan kalau bahasa ini Tuhan sudah buat blueprintnya. Nah, ketika Tuhan sudah merancangkan tubuhnya seperti apa, bentuknya seperti apa, nah Tuhan aplikasikan kepada Adam dan Hawa terlebih dahulu. Makanya ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan berkatakan demikian. Kita baca ya, Kejadian 1 ayat 27. Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya, gambar Elohim. Nah, gambar itu sudah ada. Ya, gambar Elohim itu seperti apa bentuknya, dia sudah rancangkan sebelum dia menciptakan segala sesuatu. Nah, gambarnya yang dia rancangkan untuk dirinya sebagai bentuk tubuhnya, sebagai baitnya, itu dia aplikasikan dulu kepada Adam dan Hawa. Nah, maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi permulaan segala ciptaan bukan berarti Yesus itu ciptaan, tidak. Tetapi tentang bentuknya, tentang wujudnya, itu dia sudah rancang sebelum menciptakan segala sesuatu. Itu narasinya permulaan segala ciptaan. Begitu, bro. Oke, cukup itu ya jawabannya ya, yang di bawah sama yang menonton. Silakan naik Tritunggal 1 ini. Kalau ada yang mau, saya yang turun, Pak Amir. Nggak apa-apa kalau ada yang mau naik. Saya nggak bisa debat juga kalau malam-malam kayak gini. Bang Herdi, Kejadian 1 nomor 27 itu segambar dan serupa, laki-laki dan perempuan. Yang nongol Tuhan Bang Herdi laki-laki, Tuhan perempuannya mana? Gimana sih? Bukan, menurut gambarnya. Maka Elohim menciptakan manusia menurut gambarnya. Ya bentuknya loh. Jadi manusia itu kan laki-laki dan perempuan punya hidung, punya mata, punya telinga, punya kepala, punya rambut. Itu kriteria loh, bukan berarti ciri-ciri begini-begini. Aduh, gimana sih bro? Laki-laki ada burungnya, perempuan nggak ada, bro. Iya, gambarnya itu ya, jadi tidak berbicara spesifik sampai ke situ bro. Jadi gambarnya. Oh iya. Paham ya? Oke, lanjut ya. Saya turun dulu. Naikin Tritunggal 1, Pak Amir. Pak Amir, naikin Tritunggal 1 ya. Oke. Oke, Terus pamit ya mengenai- Ustadz Ali sama Bang Indra sama Pak Amir semuanya. Syukran, Assalamualaikum. Aki Yusuf. Waalaikumsalam. Bang Herdi, pernyataan Petro tadi bahwa Elohim adalah bentuk jamak dari 3 kesatuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, gimana itu? Waduh, itu salah. Elohim dalam bentuk jamak bukan berarti Yod He Vav He itu jamak, jamak berbeda-beda. Tapi jamaknya itu tidak terbatas dan itu tunggal, bukan jamaknya berbeda-beda. Nah, Allah memang banyak. Contoh ya, Ulangan 10 ayat 17. Ulangan 10 ayat 17 bunyinya, coba kita buka ya, biar. Tadi saya mau ini. Jadi Bro Herdi nggak bantah itu saya lihat. Iya, saya mau ini, tapi dia kan udah pergi bro. Nah, sebab Yod He Vav He, Alamulah Allah segala Allah. Berarti banyak Allah kan? Sebab Yod He Vav He, Alamu Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Banyak Allah, banyak Tuhan. Nah, Yod He Vav He itu adalah mengepalai Allah segala Allah, mengepalai Tuhan segala Tuhan. Artinya Yod He Vav He itu Tuhan segala Tuhan, Tuhan di atas Tuhan, Allah di atas Allah. Jadi kepalanya Yod He Vav He. Nah, banyak ayat Alkitab sebenarnya. Contoh di dalam Mazmur 97 itu segala Allah, segala Allah, all in loh. Segala Allah sujud menyembah kepada Yod He Vav He. Jadi apa yang dijelaskan Petro itu kan, itu yang saya katakan bro. Kawan-kawan Tritunggal ini memahami manifestasi sebagai eksistensi, itu salah.
Manifestasi bukan eksistensi. Ya, Nah, itu yang saya baru dengar Bro Heri teori Elohim itu bentuk jamak dari 3 kesatuan Bapa, Anak dan Roh waduh, Kudus. itu Berarti udah tidak- triteos itu. Iya. Tapi tadi siang dia ngaku Yesus itu dari Maria loh. Tapi di akhir-akhir tadi dia ngaku juga kan dari Maria. Ya itu abu-abunya kawan-kawan Tritung. Aduh, Takia, nggak Takia, konsisten. Nggak konsisten. Takia, Takia Korintus ini. Tapi kalau dikejar mereka menolak, bukan. Gitu. Itu ada Cakus Tritung itu. Naikkan Bang Amir, Cakus. Kirim permintaan dulu Cakus. Cakul. Cakus. Oke, pasien selanjutnya akan ditangani oleh Dokter Herdi. Jangan yang akut sekali bro. Kalau yang akut Arif. sekali itu aduh parah. Bentar. Itu. Aduh, turun Tapi ini. nggak Mana apa-apa. Cakus? Ini Cakus naik nih. Sebenarnya itu kesempatan juga Bro Herdi untuk membuka kedok mereka yang penuh dengan Aduh, saya dapat kemarin yang akut bro. Dia bilang begini, Yesus tidak pantas disembah, Bapa yang disembah. Waduh, itu udah bahaya loh. udah, kalau udah ada yang gitu kirim ke saya. Iya, makanya Bang Ali itu selalu hadir kalau saya live. Karena ada efek sampingnya. Mana Cak Kus cuma Herdi, mana Herdi? Oh, masih ada. Bang Herdi, ini ada awan ini. dua. Bang Herdi, mungkin saya satu pertanyaan di Bang Herdi. Jadi yang tadi diperdebatkan adalah Tritunggal. Tritunggal dengan pemahaman Bang Herdi yang Bang Herdi sendiri tidak mau disebut Wanas tapi Alkitabiah. Iya, nggak mau. Bahwasanya Karena bagi doktrin Bang gini, Herdi- alasannya begini bro. Kristen itu pecah. Ya, Pecah karena doktrin kan. Oneness lah, Tritunggal, Trinitas, Triteos, Unitarian. Nah, logikanya begini. Apakah Tuhan menghendaki doktrin ini? Apakah Tuhan yang menentukan menghendaki doktrin ini ada? Tentu tidak. Tuhan kan itu Alkitabiah. Tuhan ingin tubuhnya itu tetap satu. Lalu doktrin ini ciptaan siapa? Made in Tuhan atau made in siapa? Nah, yang ingin perpecahan kan setan. Oke? Jadi sudah paham ya. Jadi Ya. doktrin-doktrin ini made in setan semua. Nah gitu. Logikanya ya. Itu kalau kita bawa ke dalam logikanya. Nah lanjut. Nah, Mana gini Cak Bang Kus? Herdi. Jadi secara garis memang dua itu tadi mewakili kekristenan. Itu pemahaman Bang Herdi tadi bahwa Tuhan itu satu dan satu itu tidak mungkin merasa kesepian. Artinya baik itu Bapa, baik Itu narasi Yesus, konyol loh. Anak. Tuhan itu tidak boleh sendiri, nanti dia kesepian. Waduh. Iya. Bang Herdi. Jadi kalau pemahaman Bang Herdi ini mungkin saya sampaikan ulang, kalau salah tolong dikoreksi, bahwa Tuhan itu satu dan sekalipun satu menyendiri tidak mungkin kesepian, dan walaupun disebut sebagai Bapa ataupun Anak ataupun Roh Kudus tetap itu adalah satu. Itu hanya sebutan saja ya Bang Herdi ya. Sebutan saja Bapa, ya. Allah, Tuhan, Roh Kudus itu sebutan, gelar bagi dia. Sebut gelar saja. Iya, betul. Firman Tuhan itu gelar bersatu. juga. Firman gelar bagi dia. Berarti perbedaannya Bang Herdi dengan Trinitas atau Triunitas, tiga yang dalam kesatuan itu adalah, kalau Trinitas atau Tritunggal tadi itu adalah memang betul-betul Tuhan itu ada tiga gitu ya Bang Herdi ya. Iya. Karena Mereka biar nggak abu-abu kesepian, bro. Mereka abu-abu. Kalau kita debat di satu, ya kalau kita Iya. debat di satu, mereka menjadi tiga. Kalau kita debat di tiga, mereka menjadi satu. Abu-abunya di situ. Widih. Abu-abunya di situ. Oke. Nah, sekarang gini Bang Herdi, ini ada satu lagi Bang Herdi. Ada satu lagi. Ini juga ini Bang Herdi. Mirip Bang Herdi, di satu sisi dia mirip Bang Herdi. Di satu sisi dia mirip Trinitas atau Tritunggal. Yaitu yang mengatakan dirinya Unitarian Bang Herdi. Wah, Bang Herdi tolong Unitarian. disimak dulu. Unitarian itu Kalau disimak- jauh bro, jauh. Tolong disimak dulu Bang Herdi, tolong disimak dulu. Jadi yang mirip dengan Bang Herdi adalah
bahwa Tuhan itu satu, bukan tiga. Itu yang pertama. Tetapi mereka juga kadang mirip Trinitas, yaitu apa? Bahwasanya memang ada sosok tiga yang diutamakan, ya kan? Yaitu sosok yang apa ya? Dalam risalah ketuhanan itu ada tiga yang dikenal, yaitu Bapa, Roh Kudus, dan Putra. Tetap tiga. Tetapi Tuhannya kata dia satu. Tetapi kalau dibilang tiga yang berpengaruh, ada tiga. Yang berpengaruh ada berapa? Ada tiga. Itu ada Bapa, Roh Kudus, dan Putra. Tetapi unitarian ini, yang Tuhan itu hanya Bapa. Yang Tuhan itu hanya Bapa. Roh Kudus itu adalah penyambung firman, dan Putra inilah yang menerima firman. Nah, ini bagaimana lagi nih Bang Eberdi? Ini beda lagi nih. Gitu. Bulet Gimana, saya dengarnya. Jadi gini ya. Jadi kan ada tuh, itu tiga tapi satu. Nah, satunya di mana? Ditanya hakikat. Nah, hakikat itu kan hampir sinonim dengan gelar, keberadaan, hakikat. Ya, contoh ya, Indra Mose itu proper name, hakikatnya manusia. Saya hakikat Malikil Amala, nama proper name, ya. Jadi Indra Mose bukan Malikil Amala dan bukan Bang Ali. Nah, ketiganya ini ya, tiga hipostasis tapi satu hakikat. Hakikatnya apa? Manusia. Ya ini kayak begitu. Kadang mereka begitu. Nah, oh berarti itu Triteos? Tidak. Nah, itu. Jadi yang enggak jujurnya di situ. Jadi kan itu seperti itu. Nah, lalu kalau tentang Unitarian itu jelas menolak Yesus. Unitarian tetap menerima Yesus, ya kan? Dalam misi firman. Dalam misi firman Tuhan, atau bentar Bang Hendy dengerin dulu. Jadi begini, Unitarian itu juga mengenal misi firman Tuhan. Artinya firman Tuhan yang nanti disampaikan kepada umat manusia untuk menjadi petunjuk kehidupan. Yesus tetap diimani dalam hal penyampaian firman Tuhan, tetapi dia bukan Tuhan itu sendiri. Dia adalah utusan Tuhan atau pembawa berita tentang firman Tuhan, wakil daripada umat manusia untuk menerima firman Tuhan dan dia sampaikan kepada umat manusia. Itu Unitarian. Dan dia menerimanya tidak langsung dari Tuhan, dari Bapa, tetapi dari siapa? Melalui Roh Kudus sebagai perantara. Itu Unitarian, Bang Herdi. Nah, pendapat Bang Herdi gimana ini? Karena sama-sama beriman kepada Yesus, tapi menurut Unitarian itu Yesus itu bukan Bapa, ya kan? Dan Yesus itu bukan Tuhan. Tapi kalau menurut Trinitas, Yesus itu bukan Bapa, tapi dua-duanya sama-sama Tuhan. Nah, kalau Bang Herdi bilang Yesus itu ya Bapa, cuma beda istilah saja gitu. Tapi ya Tuhan gitu. Nah, gimana Bang Herdi? Jadi kadang masuk di kiri, kadang masuk di kanan gitu Bang Herdi. Silakan Bang Herdi. Jadi Tuhan Yesus kan berkata, jika kamu tidak percaya akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Siapa dia yang dimaksud? Nah, tentu untuk melihat apa arti makna dari akulah dia, tentu dari sudut pandang orang Israel. Orang Israel itu kental sekali dengan anihu, akulah dia. Nah, anihu ini adalah suatu kosakata sakral yang hanya di dalam perjanjian lama itu ya, hanya disematkan kepada Yotefafe. Tidak ada satupun yang bisa memakai kosakata itu selain Tuhan. Nah, contoh ya, seperti Tuhan nubuatan di dalam Yesaya 52 ayat 6. Ya, coba saya bacakan ya. Di Yesaya 52 ayat 6 tentang Unitarian itu gampang sih mematakannya. Saya pernah debat dengan gurunya si Beni Irawan itu. Saya sering debat dengan dia, gurunya Unitarian itu. Yesaya 52 ayat 6. Tapi mereka menerima Yesus itu sebagai penebus, itu lucunya. Nah, sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Itu kata Yotefafe. Ya, nah, mau menjelaskan Unitarian itu bicara dari akarnya saja. Ajari mereka tentang sebutan apa, nama apa, karena mereka tidak tahu. Nah, bawa ke dalam contoh ya, di dalam dunia ini ya, saya sering katakan itu, di dalam dunia ini hanya ada dua keberadaan. Seyogianya di dalam dunia ini hanya ada dua keberadaan.
pencipta dan ciptaan. Itu. Jadi tidak ada keberadaan ketiga, ya. Tidak ada keberadaan yang ada begitu, tidak ada. Pencipta. Jadi di dalam dunia ini keberadaan itu hanya dua, pencipta dan ciptaan. Nah, kita tutup dulu ciptaan ini. Kita tutup dulu ciptaan. Kita gali dari Alkitab, pencipta ini siapa? Keberadaannya apa? Eksistensinya apa? Nah, pencipta ini adalah non materi. Keberadaannya adalah roh. Nah, kalau sudah ketemu keberadaannya roh, itu udah mantap. Tapi kalau keberadaannya Allah, wah itu parah itu pasti sulit untuk menjelaskan. Nanti bongkar lagi ayat kitab, tunjukkan ayat Alkitab dan ini dan itu. Tapi kalau sudah sepakat keberadaannya itu roh untuk Unitarian, maka akan mudah untuk menjelaskan. Roh itu punya banyak gelar, ya. Roh itu ketika menciptakan sebutannya Allah. Jadi di dalam Alkitab, roh itu ketika menciptakan tidak pernah sebutannya Tuhan. Itu ya. Jadi di dalam Alkitab, ketika roh itu menciptakan, sebutannya tidak pernah Tuhan, tetapi Allah. Nah, ketika roh itu menciptakan, sebutannya Allah. Ketika roh itu menguasai apa yang dia ciptakan, sebutannya Tuhan. Jadi ada porsi-porsinya. Jadi sebutan itu bukan tidak ada arti, bukan tidak ada makna, ada. Nah, ketika roh itu selesai menciptakan, ya, dan menguasai apa yang dia ciptakan, sebutannya Tuhan atau Adonai. Nah, sebutan Bapa itu bagi roh itu ketika dia adalah sumber segala sesuatu. Nah, Bapa itu artinya sumber segala sesuatu. Nah, itu sebutan bagi roh, ya, yang dipahami sebagai sumber segala sesuatu, Bapa. Nah, roh itu disebut Bapa, artinya sumber segala sesuatu. Nah, firman itu adalah sebutan bagi sang roh ketika dia berinteraksi dengan ciptaannya atau dengan nabinya. Nah, firman ini bukan eksistensi, itu yang tidak dipahami oleh kawan-kawan kita Tritung Unitarian. Firman bukan eksistensi, tetapi akibat dari sebab itu. Contoh, saya kalau diam ya diam, nggak ada suaranya. Tetapi kalau ketika saya berbicara, baru ada kan suaranya terdeteksi. Nah itu, apakah suara saya merupakan suatu entitas di dalam diri saya? Tidak. Suara saya bukan entitas, bukan wujud yang lain di dalam diri saya, tidak. Ya, jadi perkataan itu adalah akibat dari sebab. Ya, ada sebab, ada akibat. Jadi perkataan itu akibatnya, ada sebabnya. Nah, sebabnya itu roh, keberadaannya roh. Jadi roh itu ketika berinteraksi dengan ciptaannya, dia terdeteksi dengan terdengar suaranya kan. Nah, itu yang disebut kuiditas. Nah, itu yang tidak mereka pahami. Jadi roh itu kita ambil 4 aja ya, bro. Sebutannya, gelarnya. Firman, Allah, Bapa, dan Tuhan. Nah, sebagai prima causanya roh itu. Jadi keberadaannya roh itu. Roh itu punya gelar Bapa, Firman,